Perkenalkan, nama saya Valdi dari Prodi Ilmu Kelautan Universitas Oso Pontianak. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Keanekaragaman Hayati Laut, yang dimana kali ini saya akan menjelaskan materi yang ketiga. Baik, langsung kita mulai saja. Yang pertama itu ekosistem pesisir secara permanen atau berkala tergenang air. Nah, yang pertama itu ada hutan mangrove, yang kedua itu ada estuaria, yang ketiga itu ada pantai, dan yang keempat itu ada pulau-pulau kecil. Baik, di sini yang pertama itu hutan mangrove, yang dimana ada poin-poin penting. Yang pertama itu ada karakteristik, yang kedua itu ada parameter lingkungan utama, dan yang terakhir itu ada hutan mangrove di Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, yang tadi karakteristik itu, yang pertama ada tipe hutan tropika atau subtropika yang khas dan yang tumbuh itu di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, dan dia ini juga banyak dijumpai di wilayah pesisir yang terlindung dari gempuran ombak dan daerah yang landau, dan tumbuh optimal di wilayah pesisir yang memiliki muara sungai besar dan delta yang aliran airnya ini banyak mengandung lumpur. Baik, lanjut yang kedua ada tipe komunitas hutan mangrove, yang dimana klasifikasi hutan mangrove ini berdasarkan bentuk hutan dan kaitannya. Nah, dengan proses geologi serta hidrologi di Florida, USA. Nah, yang pertama itu ada hutan delta, overwash forest. Yang kedua itu ada hutan tepi pantai, fringe forest. Yang ketiga itu ada hutan tepi sungai, riverine forest. Dan yang keempat itu ada hutan daratan, basin forest. Dan yang kelima itu ada hammock forest. Dan yang keenam itu ada hutan semak atau scrub forest. Bisa kita lihat dari gambar tersebut, yang dimana ada 6 tipe komunitas mangrove. Yang pertama itu ada overwash forest, fringe forest, hammock forest, riverine forest, basin forest, dan scrub forest. Lanjut saja, klasifikasi hutan mangrove. Yang pertama itu ada delta, yang dimana delta ini terbentuk dari muara sungai yang berkisaran pasang surut rendah. Dan yang kedua itu ada dataran lumpur, yang dimana terletak di pinggiran pantai. Dan yang ketiga itu ada dataran pulau, yang dimana dia ini berbentuk sebuah pulau kecil yang pada waktu surut dia itu rendah, muncul di atas permukaan air. Dan ada juga yang keempat, dataran pantai, yang dimana habitat mangrove yang merupakan jalur sempit memanjang sejajar garis pantai. Baik, bisa kita lihat pada gambar tersebut, yang dimana dia ini adalah pola zonasi mangrove dan asosiasinya dengan hewan liar. Nah, yang dimana pembentukan zonasi ini dimulai dari arah laut menuju daratan, yang terdiri dari zona Avicenna dan Soretania, yang pada paling depan dan langsung berhadapan dengan laut. Nah, zona di belakang ini berturut-turut ini adalah tegakan Rhizopora dan Bruguiera. Daya adaptasi fisiologi dan morfologi mangrove yang khas. Yang pertama itu ada perakaran yang pendek dan melebar luas dengan akar penyangka atau tulang akar yang tumbuh dari batang dan dahan sehingga menjamin kokoh batangnya. Dan yang kedua itu ada berdaun kuat dan mengandung banyak air. Dan yang ketiga itu ada dia itu mempunyai banyak jaringan internal, penyimpanan air dan konsentrasi garam yang tinggi. Baik, langsung kita lanjut saja. Yang dimana di sini ada parameter lingkungan utama, ada poin-poinnya juga. Yang pertama itu supply air tawar dan salinitas, yang dimana ketersediaan air tawar dan konsentrasi kadar garamnya ini mengendalikan efisiensi metabolik vegetasi hutan mangrove. Ketersediaan air tawar tergantung dari, yang pertama itu ada frekuensi dan volume air sistem sungai dan irigasi dari darat. Yang kedua itu ada frekuensi dan volume air pertukaran pasang surut. Dan yang ketiga itu ada tingkat evaporasi ke atmosfer. Nah, untuk poin yang kedua itu ada pasukan nutrien, yang dimana dia ini ditentukan oleh berbagai proses yang saling terkait, meliputi input dan ion-ion mineral anorganik, bahan organik, dan pendaur ulangan nutrien secara internal melalui jaring-jaring makanan yang berbasis detritus. Nah, konsentrasi relatif ini
dia ini mempunyai rasio optimal nutrien yang diperlukan, yang ditentukan oleh yang pertama itu ada frekuensi, jumlah dan lamanya penggenangan air asin atau air tawar, dan yang kedua itu ada dinamika yang kompleks dan sirkulasi internal detritus. Nah, yang poin untuk ketiga itu ada stabilitas substrat, yang dimana dia ini diatur oleh pergerakan angin, sirkulasi pasang surut, partikel tersuspensi, dan kecepatan aliran air tawar. Baik, ada juga hutan mangrove di Indonesia. Itu yang pertama ada bakau atau Rhizopora sp, dan ada juga yang kedua itu api-api Avicennia sp, dan yang ketiga ada pedada atau Sonia ratia sp, dan yang keempat itu ada tanjam atau Brugueria sp, dan yang kelima itu ada nyi, yang keenam itu ada tengar, dan yang ketujuh itu ada buta-buta, dan yang kedelapan itu ada nipah. Baik, sini ada estuari yang juga memiliki poin-poin penting. Yang pertama itu ada karakteristik, yang kedua ada parameter lingkungan utama, dan yang ketiga ini estuari yang ada di Indonesia. Baik, untuk karakteristiknya, yang dimana estuari ini adalah suatu perairan semi tertutup yang berada di bagian hilir sungai dan masih berhubungan dengan laut. Nah, sehingga dia ini memungkinkan terjadinya percampuran antara air laut dan air tawar. Nah, dominasi substrat berlumpur yang berasal dari endapan yang dibawa air tawar ini maupun air laut. Berdasarkan aliran air dan pencampurannya, estuari ini dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada tipe A, yang dimana dia ini memiliki kisaran pasang surut yang kecil namun memiliki aliran air tawar yang besar. Nah, lapisan air laut yang ada di bawah lapisan air sungai ini, sehingga pencampurannya itu secara vertikal keduanya itu relatif kecil. Dan untuk yang kedua itu adalah tipe B, yang dimana memiliki kisaran pasang surut yang lebih besar, sehingga gerakan massa air lautnya ini melebihi gerakan air tawar yang masuk melalui badan sungai. Nah, pencampuran kedua lapisan tersebut ini disebabkan gaya Coriolis, sehingga air tawar yang mengalir keluar estuari ini dibelokkan ke kanan belahan bumi utara dan ke kiri di belahan bumi selatan. Nah, yang ketiga itu ada tipe C, yang dimana aliran air tawar ini berkurang, namun sebaliknya itu massa airnya menjadi dominan. Nah, akibat massa air tawar akan mengalir ke kanan estuari, sehingga lebar estuari ini semakin besar dan menghasilkan batas air tawar dan laut secara vertikal. Nah, yang keempat ini ada tipe D, yang dimana dia ini memiliki aliran pasang surut yang besar, sehingga air tawar dan air laut ini bercampur secara sempurna. Nah, biasanya ini tipe ini dangkal dan memungkinkan proses pengadukan berlangsung intensif, sehingga kondisi salinitasnya ini homogen. Parameter lingkungan utama, yang dimana dia ini juga memiliki poin-poin penting. Yang pertama itu ada sirkulasi air, yang dimana dia ini tergantung pada kisaran pasang surut, percampuran vertikal di antara air tawar dan air laut, serta topografi dasar. Dan yang kedua itu ada partikel tersuspensi, yang dimana dia ini khususnya terkandung dalam aliran sungai, akan masuk dan terakumulasi di estuaria karena kondisi pada saat tertentu cenderung stagnan. Nah, dia ini juga partikel sedimen akan mengalami pengendapan, sehingga lapisan dasar bertambah tebal dan terjadinya pendangkalan yang menyebabkan perubahan morfologi dasar. Dan yang ketiga itu ada bahan polutan, yang dimana dia ini masuk melalui badan sungai atau aktivitas langsung di estuaria dan perairan pantai di sekitarnya. Nah, kandungan polutan yang tinggi ini menyebabkan kematian dan menurunkan tingkat produktivitas, misalnya itu polutan minyak, pestisida, dan bahan organik lainnya. Baik, kita lanjut saja. Ada estuaria di Indonesia. Yang pertama itu ekosistem estuaria ini terbentuk di bagian hilir daerah sungai atau DAS. Nah, akibat pengaruh curah hujan yang tinggi dan luasnya daratan dan landai di daerah pesisir seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Papua. Nah, perikanan pantai di dekat estuaria ini dapat menopang pendapatan keluarga. Nah, estuara Cimanuk yang berada di Jawa Barat ini adalah merupakan tempat reproduksi bagi banyak ikan belanak. Baik, kita lanjut. Ada yang pantai, yang dimana dia ini juga memiliki poin penting. Yang pertama itu ada karakteristik dan pantai di Indonesia.
Baik, kita langsung saja. Yang pertama itu ada karakteristik yang dimana pantai ini memiliki ciri-ciri. Yang A ini sistem perakaran yang menancap dalam, yang B mempunyai toleransi tinggi terhadap kadar garam, hembusan angin, dan suhu tanah yang tinggi, dan yang C ini menghasilkan buah yang dapat terapung. Nah, ada juga 3 zonasi di mana organisme hadir dalam jumlah besar. Yang pertama itu ada zona bagian atas dihuni oleh kepiting, Amphipodia dan Crustacea. Nah, yang kedua itu ada zona pertengahan dihuni oleh Mollusca dan beberapa spesies Isopoda, dan yang ketiga itu ada zona yang lebih rendah dihuni oleh spesies keong atau Gastropoda dan kepiting dan bulu babi. Nah, pantai di Indonesia ini yang pertama ada pantai terjal berbatuan, yang dimana ini dia terdapat di kawasan tektonis aktif yang tidak pernah stabil karena proses geologi. Nah, contohnya itu pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa, pantai selatan Pulau Lombok, Pulau Flores, Pulau Rote, dan bagian timur Pulau Seram Utara dan utara Papua. Nah, yang kedua itu ada pantai landai dan datar, yang dimana dia ini ditemukan di kawasan yang sudah stabil sejak lama karena tidak terjadi pergerakan tanah secara vertikal, kebanyakan ditumbuhi mangrove yang padat dan hutan lahan basah. Dan yang ketiga itu ada pantai dengan bukti pasir, yang dimana dia ini terbentuk akibat transportasi sedimen klasik secara horizontal. Nah, bukit pasir ini dapat mengalami pergeseran apabila puncaknya ini kering dipengaruhi oleh butiran air laut. Contohnya itu pantai bagian barat Sumatera, bagian Jawa, dan utama Madura. Nah, yang keempat itu ada pantai lurus di daratan pantai yang landau, yang dimana dia ini ditutupi oleh sedimen berlumpur sehingga pasir kasarnya ini merupakan fase awal berkembangnya pantai yang bercela dan bukit pasir apabila terjadi perubahan suplai sedimen dan cuaca. Nah, contohnya itu pantai barat Sumatera, selatan Jawa, Bali, dan ini sampai ke Flores. Nah, yang kelima itu ada pantai berbatu, yang dimana dia ini dicirikan adanya belahan batuan kadas. Organismenya ini hidup di permukaan, dan beberapa organisme bentik yang dijumpai anemonen laut, siput, remis, tertitip, dan bintang laut, sponge, dan berbagai jenis rumput laut. Dan yang keenam itu ada pantai yang terbentuk karena adanya erosi, yang dimana sedimennya ini tersangkut oleh arus dan aliran sungai akan mengendap di pantai, dapat mengalami perubahan dari musim ke musim, baik alamiah maupun akibat kegiatan manusia. Baik, lanjut saja ke pulau-pulau kecil, di mana dia juga memiliki poin-poin penting. Yang pertama itu ada karakteristik, yang kedua itu ada parameter lingkungan utama, dan yang terakhir itu ada pulau-pulau kecil di Indonesia. Saja yang mana ini ada karakteristik. Nah, pulau kecil ini adalah pulau yang memiliki luas daratan lebih kecil dari 1000 km persegi, dan dia ini berkependudukan lebih kecil dari 100.000 jiwa. Nah, ada juga beberapa karakteristik yang umum dijumpai di pulau-pulau kecil. Itu yang pertama ada pulau-pulau kecil ini memiliki daerah resapan yang sempit sehingga sumber air tanah yang tersedia ini sangat rentan terhadap pengaruh intrusi air laut, terkontaminasi akibat nitrifikasi dan kekeringan. Yang kedua itu ada pulau-pulau kecil memiliki daerah pesisir yang sangat terbuka sehingga lingkungannya ini sangat mudah dan dipengaruhi oleh aksi gelembung yang berasal dari badai koin dan tsunami. Nah, yang ketiga itu ada spesies organisme yang hidup di pulau-pulau kecil, umumnya bersifat endemik dan perkembangan ini lambat sehingga mudah tersaingi dan oleh organisme tertentu yang didatangkan dari luar pulau. Dan yang keempat itu ada pulau-pulau kecil yang dimana dia ini memiliki sumber daya alam terestrial yang sangat terbatas. Nah, baik yang berkaitan dengan sumber daya alam mineral dan tawar maupun kehutanan dan pertanian.
Baik, parameter lingkungan utama yang pertama itu ada ketersediaan sumber air tawar. Dia ini berperan dalam menyuplai nutrien yang berasal dari daerah daratan ke perairan pantai pulau-pulau kecil tersebut. Nah, mutlak ditemukan untuk kelangsungan hidup penduduk, menunjang pengembangan potensi kepariwisataan di wilayah tersebut. Nah, kerentanan terhadap pengaruh yang bersifat eksternal, yang dimana pulau-pulau kecil ini tidak memiliki vegetasi pantai yang luas, sehingga daerah pantainya ini sangat rentan terhadap pengaruh gelombang dan arus laut. Nah, apabila vegetasi yang melindungi pantai ini hilang, maka akan terjadi intrusi air laut, yang dimana di sini ada pulau-pulau kecil di Indonesia. Nah, jumlah gugusan pulau kecil di Indonesia ini ada 116 gugus pulau, 50 buah gugusannya ini berada di Indonesia bagian barat, sedangkan sisanya ini terdapat di perairan Indonesia bagian timur. Nah, yang terakhir ini ada ekosistem pesisir yang tidak tergenangi air. Yang pertama itu ada formasi Pasca Prey, yang dimana dia ini umumnya terdapat di belakang pantai berpasir, didominasi oleh vegetasi pionir, khususnya itu kangkung laut. Nah, yang kedua itu ada formasi Barringtonia, yang dimana dia ini berkembang di pantai berbatu tanpa deposit pasir, yang dimana dia ini formasi Pasca Prey-nya ini tidak dapat tumbuh. Nah, habitat berbatu ini ditumbuhi oleh komunitas rerumputan dan belukar. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.